kitab Fathul Mu'in ada bab tentang sutrah. Wa nudiba li musallin tawajjuhun linahwi jidarin, disunnahkan bagi orang yang sholat untuk menghadap kepada sesuatu semisal tembok, au amudin atau tiang, bukan tiangnya Jawa ya, tiang caka. Min kulli syakhisin, dari segala sesuatu, tulur tifaihi, yang mana tingginya sulusa dira'in, 2/3. 2/3 dira' itu berapa senti? Satu dira' itu begini, nah, dari sampai sini itu satu dira'. Satu dira' mu'tadil kurang lebih 60 cm, itu satu dira'. Satu dira' itu kurang lebih 60 cm. Kalau 2/3-nya dari 60 sama dengan 40 cm. Jadi barang yang dijadikan sutra itu sesuatu yang tingginya kurang lebih 40 cm ya. Kemudian fa'aksara ya, 40 cm atau lebih. Wa ma bainahu wa baina aqibil musalli salasatu adru'in fa'aqalla. Yang kemudian jarak antara sutra, benda yang dijadikan sutra, dengan posisi kaki bagian belakang dari orang yang sholat itu minimal 3 dhira'. Kalau 3 dhira', 1 dhira' tadi berapa? 60 berarti kali 3 berapa? 180, berarti 1 meter, 8. 180 itu kurang lebih setinggi manusia, kurang lebih ya. Jadi cara ngukur gak duwe ukuran, orang yang mau sholat ya, itu kudu turu dhisik, ngukur dari kakinya sampai ke kepalanya ya, kurang lebih kan 180, ditambah sedikit ya, itu ditaruh di situ. Tapi itu maksimal, jangan jauh-jauh. Jadi minimalnya 180 atau lebih dekat ya, itu namanya sutra. Thumma in ajaza anhu, kalau memang tidak ada benda yang setinggi itu ya, fa linahwi asan maghruzatin, atau kalau tidak ada maka semisal tongkat yang ditancapkan, kamatain ya, sebagaimana benda-benda ditancapkan, berdirikan. Fa illam yajid, kalau memang tidak nemu, enggak ada, nudiba bastu musallan kasajadatin, maka hendaklah dia menggelar sajadah itu. Jadi sajadah ini alternatif yang ketiga. Jadi yang pertama tembok atau tiang. Ya, kalau jauh dari itu kemudian tongkat yang ya berdiri kurang lebih tadi 40 cm. Kalau tidak ada baru kemudian sajadah, menggelar sajadah. Kalau gak nemu sajadah, summa in ajaza anhu hatta amamahu khattan fi salasati adru'in ardon aw tulan. Kalau memang tidak ada sajadah, maka hendaklah orang itu menggaris atau menulis garis ya, panjangnya salasati adru'in, 3 dhira' itu sama dengan tadi berapa? Kurang lebih 1,8 meter, setinggi orang gitu ya. Nah itu namanya sutra ya.
Nah, kalau sudah ada sutrohnya itu, maka berlaku hadis ini. Hadis yang pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli." Andai saja orang yang mau lewat di depan orang yang sholat itu tahu madza alaihi, apa yang akan menimpa dirinya, maksudnya dosa yang akan dia dapatkan, lakana ayyaqifa arba'ina khairal lahu min ayyamurra baina yadayhi, maka niscaya dia akan lebih memilih menunggu selesainya orang itu salat, meskipun orang itu sampai menunggu selama masa 40 itu Kanjeng Nabi tidak mengucap 40 apa, sehingga Abu Nadhr, salah satu perawi dari perawi hadis ini, mengatakan, aku tidak tahu yang dimaksud 40 itu 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun. 40 hari saja itu lama. Seandainya kamu tahu betapa besar dosanya orang lewat di depannya orang sholat, niscaya kamu lebih memilih berdiri menunggu orang itu selesai sholat, meskipun menunggunya sampai 40 hari. Saking gak ngerti dosane kaya apa, akhirnya lewat aja. Pada hadis yang kedua, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Kalau salah seorang di antara kalian itu memakai sutrah yang menghalangi dia dan tempat sholatnya dengan manusia yang berlalu lalang di depannya, fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, kemudian ada salah seorang yang ingin lewat di depannya, falyadfa'hu, hendaklah orang yang sholat itu mencegahnya. Tapi pas sholat ini, kemudian ada orang yang mau lewat, di stop gini. Di stop itu diluruskan ke lehernya, ya. Jadi sing di stop itu pas arah leher gitu. Jadi karena di dalam hadis yang lain, falyadfa fi nahrihi, maka hendaklah dia mencegah itu di lehernya. Ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'u. Fa in aba, kalau sudah di stop begini, di stop kok pancet mokong, fa in aba falyuqatilhu. Itu maknanya bukan maka bunuhlah dia, bukan ya. Tapi maka laknatlah dia. Ya. Fa innama huwa syaitan, karena itu dia adalah setan. Di dalam Al-Quran begitu ada kata qatala, itu maknanya la'ana. Qatala itu fi'il madhi daripada falyuqatil itu ya. Qatalahumullahu anna yufakun. Qatala di situ makna la'ana, laknat. Laknat itu berdoa menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Jadi bukan kalau orang itu tidak nurut, tetap mau lewat, kemudian bunuhlah dia, bukan ya. Tapi laknat saja dia. Kenapa kok dilaknat? Ya karena dia setan ya. Tapi kan dia manusia. Iya, setan itu kan ada syayatinil insi wal jinni, ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Lek setan ndas ireng, yaitu syayatinul insi, setan dari manusia. Maka dia adalah setan. Setan di sini jadi bukan setan beneran, tapi setan sifatnya sama dengan baginda Rasul tatkala bersabda, ammat tasa'ub fa innama huwa minasyaiton. Adapun kelangopan, apa kelangopan itu? Menguap, maka itu berasal dari setan. Maksudnya berasal dari setan, bukan berasal dari setan. Maksudnya itu perbuatan yang disukai oleh setan. Sehingga kalau bulan Ramadan tetap ada orang yang menguap
Loh katanya menguap dari setan. Setan kan sudah gak ada di bulan Ramadan, kok tetap menguap? Itu maksudnya fa innama huwa minasyaitan, bukan berasal dari setan, tapi sesuatu satu pekerjaan yang disenangi oleh setan. Itu maknanya ya. Sama dengan ini, fa innama huwa syaitan, maka dia adalah setan, bukan dia kemudian menjelma menjadi setan, bukan. Tapi perbuatannya itu adalah perbuatan setan, karena setan itu senangnya menggoda, mengganggu orang sholat. Sama dengan orang yang lewat di depan orang sholat, itu namanya mengganggu orang yang sholat. Saya teringat dengan orang yang haji umroh. Orang haji berumroh itu pahalanya gede, tapi dosanya juga gede. Loh kok begitu? Iya, karena orang haji umroh itu biasanya habis sholat kesusu pulang. Begitu kesusu pulang itu melewati orang depannya orang sholat itu banyak sekali, bukan satu dua, bahkan orang sujud dilangkai gitu kan. Itu sudah biasa di sana, sudah biasa. Wong-wong luar negeri, wong-wong Arab itu biasa kayak gitu. Lah orang Indonesia kalau masih baru pertama datang mungkin masih sabar, diam berdiri sampai selesai sholat. Tapi lama-kelamaan ketularan, akhirnya biasa. Ada orang sholat biasa dilingkai kayak gitu. Lah ini kan dosanya gede, ganjarannya gede, dosanya gede. Khawatirnya kok mulai impas. Ya. Maka yang seperti ini ya harus diketahui. Lebih baik kita bersabar menunggu sampai orang itu selesai